Halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Khalid Rusmana, biasa dipanggil Alik. Aku berasal dari RPM 4 dari kelas 3D dengan NIM 400402246533136. Di sini aku akan jelasin suatu materi, yakni instalasi MATLAB dan dasar simulink. Kalian pada penasaran dengan pembahasannya? Mari simak dengan baik. Apa itu MATLAB? Apa itu Simulink? Serta konsep modeling dan simulation. MATLAB sendiri merupakan singkatan dari Matrix Laboratory. MATLAB merupakan bahasa pemrograman numerik yang sangat populer dalam dunia teknik maupun sains. Dengan MATLAB, kita dapat melakukan perhitungan matematis, visualisasi data, analisis sistem dinamis, hingga pemodelan kontrol. Keunggulan MATLAB sendiri mempunyai kemampuan dalam menangani komputasi matriks sehingga sangat sesuai untuk menyelesaikan persoalan teknik. Selanjutnya, Simulink. Simulink adalah lingkungan berbasis grafis yang terintegrasi dengan MATLAB. Dengan Simulink, kita dapat membangun model sistem secara visual menggunakan blok-blok diagram. Keunggulan Simulink sendiri memiliki kemudahan drag and drop, kemampuan membuat simulasi real time, serta mendukung berbagai jenis sistem seperti mekanik, elektrik, hidrolik, hingga kontrol digital. Modeling sendiri memiliki pengertian proses mempresentasikan sistem nyata dalam bentuk persamaan matematis dan diagram. Sementara itu, simulation adalah proses menjalankan model tersebut yang gunanya untuk menganalisa bagaimana sistem kerja. Manfaat dari modeling dan simulation yakni memungkinkan kita untuk memprediksi kinerja sistem tanpa harus melakukan eksperimen nyata yang mungkin memakan biaya yang besar. Next, dasar sistem dinamis. Dasar sistem dinamis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, itu ada Laplace transformation dan tran- transfer function. Yang kedua, ada pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Yang ketiga, ada pengenalan sistem kontrol. Di sini kita akan membahas yang pertama, Laplace transformation dan transfer function. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu transformation Laplace dan transfer function. Transformation Laplace yakni alat matematis untuk mengubah persamaan diferensial sistem kendali domain waktu menjadi persamaan aljabar domain Laplace atau domain S yang lebih mudah diselesaikan dan dianalisis. Laplace itu seperti alat sulap matematika. Kalau ada persamaan yang ribet pakai turun-turunan, Laplace bisa mengubahnya menjadi persamaan yang lebih gampang, hanya pakai perkalian dan pembagian. Jadi dari dunia waktu, lama, detik, gunakan dunia S domain lebih gampang dihitung dan lebih gampang dimengerti oleh banyak orang. Penggunaan transformasi Laplace menyederhanakan perancangan controller dan analisis stabilitas sistem kendali, yang kemudian hasil solusinya ditransformasikan kembali ke domain waktu menggunakan transformasi Laplace inverse untuk mendapatkan respon sistem yang sebenarnya. Selanjutnya, transfer function. Di sini transfer function ya menjelaskan representasi matematis dan sistem linear invarian terhadap waktu yang menggambarkan hubungan antara
input dan output sistem. Fungsi ini dihitung sebagai rasio transformasi Laplace output terhadap transformasi Laplace input dengan kondisi awal nol dan disajikan dalam domain frekuensi, itu domain S, untuk menyederhanakan analisis dan pemodelan sistem kontrol. Transfer function itu resep dapur sebuah sistem. Dia bilang kalau dikasih input begini, hasil outputnya akan begini. Ibaratnya kamu tuang susu, itu adalah input, resepnya itu adalah transfer function, bilang susu itu lewat sedotan dikocok sedikit, dan keluar milkshake, itu adalah outputnya. Itu seperti ibarat dalam kehidupan sehari-hari yang mendefinisikan transfer function tersebut. Di sini saya akan melanjutkan ada pemodelan sistem. Yang pertama itu ada mekanik, yang kedua ada elektrik, yang ketiga ada hidrolik. Mekanik sendiri representasi matematis dari sistem yang melibatkan massa, pegas, dan berendam. Elektrik sendiri representasi matematis dari rangkaian listrik, yakni seperti resistor, induktor, kapasitor dengan hukum Kirchhoff. Hidrolik representasi matematis dari aliran fluida dalam pipa katup atau tabung dengan hukum kontinuitas fluida. Apa itu sistem kontrol? Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem kontrol itu adalah sekumpulan objek yang tersusun secara teratur dan berorientasi pada tujuan disebut juga plan atau proses. Contohnya sendiri, robot industri, mobil, turbin, listrik, motor, tubuh manusia, perusahaan, hingga arus lalu lintas. Perbedaan dengan objek biasa, yakni sistem memiliki tingkat kompleksitas tertentu dan sumber energi. Yang kedua, saya akan menjelaskan sistem kontrol itu usaha agar suatu besaran perilaku sesuai dengan cara yang diinginkan sepanjang waktu. Contohnya menjaga suhu ruangan tetap nyaman, memastikan saat terbang stabil di ketinggian tertentu, atau mengendalikan emisi kendaraan agar sesuai standar. Itu kategori itu kategori kedua. Tipe kontrol. Tipe kontrol yang pertama itu ada kontrol loop terbuka atau open loop. Yang kedua ada kontrol loop tertutup atau closed loop. Ini saya akan menjelaskan tipe kontrol. Kontrol umpan balik atau feedback. Dari prinsip kontrol umpan balik atau feedback, di sini keluaran output diukur dengan sensor lalu dibandingkan dengan sinyal acuan atau reference. Selesai selisihnya atau errornya digunakan oleh controller untuk memperbaiki aksi kontrol. Terdapat dua jenis umpan balik atau feedback. Yang pertama negatif, yang kedua positif. Yang negatif ini mengurangi error, membuat sistem jadi stabil. Contohnya ada termostat. Yang kedua, umpan balik positif, membuat besarnya error, cenderung menyebabkan instabilitas. Contohnya mikrofon dekat speaker menghasilkan feedback noise. Ini saya menjelaskan control loop terbuka open loop atau open loop. Aksi kontrol ditentukan hanya berdasarkan input tanpa memperhatikan output. Kelebihan dari kontrol terbuka itu sederhana dan murah. Kekurangannya tidak bisa mengatasi gangguan atau disturbance. Contohnya pemanggang roti, saklar lampu, oven listrik. Yang kedua ada kontrol loop tertutup atau closed loop. Memanfaatkan umpan balik dari output untuk menyesuaikan input. Itu pengertiannya. Di sini ada kelebihannya, dapat menolak gangguan, mengurangi error, dan lebih andal.
dan kekurangannya lebih kompleks dan berpotensi tidak stabil bila desainnya buruk. Contohnya, cruise control mobil, sistem pendingin ruangan otomatis, robot industri, dan robot industri. Di sini saya akan menjelaskan diagram balok. Dan diagram balok ini dimulai dari input atau reference, masuk ke komparator summing point, lalu terjadi error di controller, lalu dari control signal ke plan atau proses, sini terjadinya output. Yang di tengah-tengah ini jadi sensor. Fungsi dari tiap komponen tersebut, yang pertama input R atau reference, itu sinyal acuan atau target yang diinginkan. Yang kedua ada komparator summing point, membandingkan input dengan output yang diukur, menghasilkan error RY. Ini, nih, oke. Controller memproses sinyal error dan menghasilkan aksi kontrol proyek kinerja sistem. Ini memperbaiki kerja sistemnya. Plan atau proses sistem utama yang dikendalikan, misalnya motor, robot, dan tunggu. Output Y, respon aktual dari sistem. Sensor atau feedback elemen mengukur output dan mengirimkan kembali ke komparator. Sini mengukur output di sensor dan mengirimkan kembali ke komparator. Mengukur output, mengukur output dan dikembalikan ke komparator. Gitu. Jadi dari input, reference, komparator summing, jadinya error, ke controller, control signal, dan plan proses di output, sini ke sensor, lagi mengukur mengukur outputnya, kembalikan ke komparator lagi. Oke, mungkin sekian dari materinya. Di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian lebih lanjut tentang Simulink dengan aplikasi MATLAB. Simulink sendiri memiliki setiap blok memiliki fungsi tertentu. Di sini saya akan coba buat menemukan fungsinya sine wave, yaitu gelombang sinus, dan disambungkan dengan skop. Oke, ini kita coba. Ini kan satu, kita coba jadi tiga. Sekarang ini kayak gini. Gelombangnya diperkuat dengan amplitudo 3. Oke, ini saya akan menambahkan yang namanya gain. Kita tambahkan gain, kita hapus dulu. Tambahkan gain. Oke, kita sambungkan terlebih dahulu. Oke, saran dengan tetap sama karena gain sendiri itu blok yang sering dipakai. Sedangkan scope ini adalah menampilkan sinyal sebagai grafik.
Jika ingin grafiknya dilihat dua sebelum dan sesudah, kita tambahkan yang namanya MUX. Oke, kita hapus dulu. Kita sambungkan gen ini ke MUX. Kita sambungkan SendWave ini ke MUX juga. Oke, kita pencet dua kali. Hmm, Oke, kita masuk. Kita sambungkan MUX ini ke scope. Kita run. Oke, di sini kita ganti blok parameternya menjadi 3. Kita run. Lihat. Nah, di sini ada yang warna kuning dan ada warna biru. Yang warna kuning menandakan amplitudo yang ditambahkan dengan gen yang baru. Yang biru itu sebelum ditambahkan dengan gen. Oke, di sini ke materi selanjutnya, yakni macam-macam blok sumber dari Simulink. Nah, ini dia. Ada 5. Yang pertama step, yang kedua RAM, SendWave, yang keempat random number, ada repeating sequence. Yang pertama ada step. Step sendiri memberikan perubahan mendadak ke nilai tertentu dalam waktu yang hampir tidak ada. Semisal, jika ada perubahan perpindahan ini berarti 1 detik, perpindahan akan tiba-tiba berlonjak dan berlanjut. Ini kita buat udah 3. Coba dua, dua, gitaran. Oke, ini tindak. Yang kedua berlanjut. Oke. Yang kedua itu ada RAMS. RAM itu pengertiannya adalah masukkan langkah mewakili perpindahan mendadak. Masukkan RAM mewakili kecepatan perpindahan meningkat 1 unit dalam 1 detik. Berarti kemiringannya 1 dalam parameter tanjakan. Oke, kita buat di sini slope-nya jadi 2. Taran. Nah, parameter tanjakannya. Oke. Oke, sine wave udah dijelaskan di awal tadi. Oke, sudah cukup paham. Selanjutnya ada random number. Random number ini adalah angka acak atau bisa disebut dengan menghasilkan angka acak dengan sumber angka acak menghasilkan setelah 1 detik. Ini kita pakai yang biasa dan angka acaknya sudah didapatkan dengan grafik ini. Kita coba ganti mainnya dulu jadi 2. Taran jadi 2. Kacaunya. Oke. Selanjutnya ada repeating sequence. Repeating sequence itu dan berulang. Cara kerjanya jika masukkan pola yang pola pola yang sama dan waktu yang sama dapat menggunakan blok untuk mengekspresikan masukan kita. Mungkin di sini langsung gitaran dengan menggunakan seperti ini. 5. Oke, kita coba 2, 2, di bawah juga 2. Garam. Nah,
Jadinya seperti ini. Dan yang mengekspresikan masukan kita dua, dua, kelipatan dua. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan mohon maaf sebelumnya suara saya tidak terlalu jelas didengarkan karena keadaan saya lagi tidak enak badan. Oke, sekian dari saya. Sekian, terima kasih.